Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya lebih lengkap, kami telah terhubung dengan pakar intelijen dan militer Stephanie Andriani. Selamat sore, Mbak Stephanie. Stepi, Mbak. Baik, Bu Stepi. Apa aman-aman, Mbak Rika? Baik. Ya, Bu Stepi, saat ini perangnya kan kalau dilihat mengarah ke propaganda, mulai dari kematian Khamenei, kemudian penerusnya juga kemarin sempat dikabarkan wafat juga. Lalu juga baru-baru ini Netanyahu dirumorkan wafat akibat serangan Iran karena tidak muncul ke publik beberapa hari ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi yang pertama, Mbak, ini pertama kalinya mungkin ya dalam sejarah Iran dan Hizbullah ini bekerja sama. Jadi Hizbullah ini kan proxy ya, Iran sebagai state actor, ini non-state actor, dia bekerja sama dengan serangan terkoordinasi selama durasi 5 jam penuh sekaligus. Jadi polanya ini agak berubah, Mbak, dari yang tadinya gelombang ini sporadis ya, yang sudah itu kan bertahap sejam, 2 jam, setengah jam, paling lama seperti itu. Sekarang jadi saturasi yang sistematis. Jadi siapa berbuat apa, timur, tengahnya, kemudian baratnya, utara ini terkoordinasi dengan baik. Jadi artinya di sini berarti Iran dan Hizbullah ini sudah punya rencana yang cukup matang, terkoordinir ya, kapasitas ofensifnya digunakan dan kita lihat di sini seperti tadi tayangan yang disampaikan oleh iNews sore ya, 50 target lebih itu kena ya, termasuk beberapa markas intelijen, pangkalan laut di Hava dan sistem radar. Tapi informasi ini agak sedikit dibantah oleh Centcom ya. Mereka menyampaikan bahwa 80-90% sebetulnya capability militer Iran sudah hancur. Nah, artinya di sini ada hal-hal yang kita lihat tidak bisa terdokumentasi dengan penuh ya, baik itu dari media barat maupun dari intelijennya Amerika dan sekutu ya, bahwa kekuatan Iran ini tak terduga. Artinya Hizbullah bisa berkoordinasi dengan baik dan tidak cuma satu titik saja, Mbak, dalam durasi 2 hari ini. Kalau kita lihat Israel Utara, kemudian juga kalau kita cek Oman mungkin ada Salalah Port ya, kemudian fasilitas energi udah pasti Selasa malam kemarin, dan Kuwait dan Bahrain juga ada serangan. Artinya di sini kita tidak boleh menganggap sebelah mata Iran ya, walaupun laporan intelijen menyampaikan 80% capability militernya sudah hancur, ternyata Iran bisa membuat gebrakan dalam waktu 24 jam terakhir yang luar biasa menurut saya, ada 5 titik. Artinya di sini potensi-potensi tokoh-tokoh penting Israel tewas bisa saja jadi akurat begitu, Mbak. Karena ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung atau membaca secara langsung ya. Bahkan IDF mengeluarkan perintah untuk evakuasi Beirut bagian selatan, dan ini juga menurut saya salah satu hantaman ya, pembalasan yang cukup signifikan dari pertama kali hari pertama perang. Ini adalah pembalasan yang paling dahsyat menurut saya ya, karena melibatkan Hizbullah dan Iran. Ini belum ada Hamas, belum ada Houthi. Jadi kalau 3 proksi Iran bergabung ini bisa lebih dahsyat nih, Mbak. Baik, kalau kita lihat juga perang kan makin meluas. Terbaru bahkan disebut-sebut kilang minyak kilang minyak Oman ini diserang oleh Iran, tapi dari Iran sendiri membantah. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi beberapa kejadian yang ada di negara Teluk itu Iran menyatakan kami tidak terlibat ya. Jadi artinya bisa juga ini adalah propaganda dalam artian agar Iran menjadi musuh bersama gitu ya. Musuh dari musuhmu kan temanku, kira-kira seperti itu. Jadi beberapa negara Eropa sudah menyampaikan kami tidak mau ikut perang ini. NATO juga sudah sebagian diawali oleh Spanyol ya, walaupun pada akhirnya Israel dan Amerika memberikan warning ya, negara-negara yang dianggap tidak loyal kepada sekutu seperti itu. Nah, ini memang jadi catatan, Mbak, kita bisa melihat kubu mana dan kubu mana. Dari beberapa petinggi Universitas Al-Azhar sudah menyampaikan bahwa Iran kita lihat sebagai sebuah negara muslim, jangan dilihat dari syiahnya, dan Iran membutuhkan bantuan seperti itu, Mbak. Jadi memang sepertinya jiwa korsa Muslim nation ini mulai terbentuk, yang tadinya awalnya tidak terlalu signifikan ya, ini kemudian muncul menjadi sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi harapannya kepemimpinannya tumbang, kemudian militernya juga capability-nya berkurang, ternyata sekarang justru menimbulkan hal baru. Jadi Muslim nation sesama negara Teluk ini jadi muncul begitu, Mbak. Baik, nah di sisi lain Trump ini kan mengklaim kemenangan atas Iran, sudah menghancurkan drone-drone Iran, kemudian juga angkatan udara Iran, Navy-nya Iran.
Tapi dari Iran sendiri menyatakan perang akan terus berlangsung sampai kapanpun kita akan melawan. Bagaimana, Mbak? Betul. Ya, jadi Iran tidak mau gencatan senjata, Iran ingin berhenti total. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dan ukur matematis gitu ya Mbak ya, bahwa peperangan itu hanya diukur dari siapa yang punya alutsista paling besar. Ternyata dari peperangan Iran, Israel, Amerika ini kita lihat ada faktor-faktor lain. Di sini ada faktor daya tahan, dan daya tahan ini salah satu signifikansinya adalah ideologi dan idealisme nation state building sebuah negara. Nah, Iran ini punya ideologi yang khusus, yang khas. Jadi artinya Anda boleh membombardir wilayah saya, tapi jiwa saya, nation saya tetap, saya tidak akan berubah, saya tidak akan berperang. Dan jika ada pilihan-pilihan tewas, gugur, atau mati dalam beberapa opsi, saya akan memilih mati opsi dalam opsi yang melawan penjajah gitu ya, menurut mereka. Jadi kekhasan inilah, national apa namanya, kalau bisa kita bilang civic intelligence gitu ya, kepemilikan, kecerdasan, kemauan gitu ya, sebagai sebuah bangsa besar. Saya lihat di sini karena mereka juga masih DNA Persia begitu ya, yang tangguh. Nah, inilah kebersamaan ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara Barat, dalam hal ini Amerika dan Israel menurut saya. Kalau Israel mungkin karena nation Yahudinya ya, dengan gerakan Zionisnya. Tapi kalau saya lihat Amerika di sini memang jadi faktor untuk ikut ini adalah karena membantu Israel ya. Jadi bukan peperangan asli mereka gitu. Bahkan hasil survei terakhir pada awalnya 3 hari pertama 47% publik di Amerika menolak. Kemarin 2 hari lalu sudah naik jadi 62% publik di Amerika menolak gitu Mbak. Jadi artinya ada hal yang membedakan peperangan ini. Kalau saya kemarin membahasakan ini adalah perang dari bangsa yang tangguh ya, bangsa dengan nasionalisme yang tangguh melawan bangsa yang memiliki alutsista yang terbaik gitu. Jadi yang satu punya alutsista terbaik, sedangkan yang satu punya nation state building, ideologi nasionalisme yang berbeda. Mereka menganggap perang ini adalah sebuah hal signifikan ya, sebuah hal yang signifikan yang mereka tunggu selama ini. Jadi mereka menganggap ini adalah sebuah perjuangan, kepahlawanan, dan dignity mereka ada di sini. Ya, itu semangat militansi itu Mbak, yang menurut saya yang kita sebagai bangsa besar Indonesia juga dalam tanda kutip di sini saya berpikir kalau kita diserang, apakah kita bisa punya daya tahan yang sama dengan ideologi khas kita juga khas ya, kita punya Pancasila. Apakah benar ya Pancasila kita itu juga bisa masuk ke relung hati seperti yang dimiliki oleh teman-teman saudara kita di Iran gitu. Nah, ini adalah pelajaran yang saya coba pelajari, bisa kuat nggak kita kalau menghadapi hal-hal semacam itu gitu. Tentunya sebelum jauh karena kita juga harus kecam yang namanya agresi-agresi seperti ini, karena damai itu mahal ya Mbak, gitu Mbak. Baik, terakhir Mbak Stepi, penggunaan rudal dengan hulu ledak seberat 1 ton ini kan disampaikan oleh Iran, bahkan lebih dari 1 ton, bahkan ada yang mencapai 2 ton begitu. Pandangan Anda seperti apa dengan penggunaan rudal hulu ledak tinggi ini? Ya, ini adalah sebuah senjata yang luar biasa Mbak, tidak semua negara punya, dan pengembangannya itu adalah pengembangan sendiri. Jadi Iran ini relatif dalam 40 tahun terakhir lepas dari arus utama alutsista dunia. Arus utamanya itu kan dimiliki oleh Barat ya. Iran bisa mengembangkan melalui periset mereka ya, periset terbaik mereka, dan saat ini periset mereka ini tidak ada di data kalau mereka gugur. Jadi mereka ada terlepas di berbagai negara ya. Serangan hari ketiga itu mereka sudah tidak ada di Iran. Jadi ini jadi hal yang signifikan. Menurut saya selain ton yang lebih tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Rudal lebih dari ton itu, ada juga mungkin ranjau-ranjau yang belum diketahui Mbak sampai saat ini. Ya, walaupun Amerika menyampaikan kami sudah memasang 16 kapal pemasang ya agar ranjau-ranjau itu hancur. Tapi sekarang kita lihat banyak senjata-senjata yang disembunyikan oleh Iran selama ini, dan mungkin saya rasa dia sudah siap perang panjang ya. Hanya nanti mungkin yang akan membedakan adalah bagaimana nih jiwa korsa negara Teluk. Apakah membiarkan matra udaranya dipakai, ruang udaranya dipakai untuk ikut melawan Iran, atau justru malah mereka netral misalnya seperti Turki. Nah, ini akan berpengaruh. Kalau AS berhasil membuka Selat Hormuz secara militer, tentunya ini akan jadi gejolak baru Mbak, gejolak baru, dan ini nanti akan membuat Iran mungkin bergeser, dia akan mulai main darat seperti itu Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Stepi Andriani sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu Mbak. Salam sehat, terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak.